Sandra dari HKI Trans Barelang. Hari ini kita sama-sama untuk memuji Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita bernyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat
Bapak yang baik, walaupun pada saat ini kami hanya bisa untuk beribadah online, tapi kami percaya itu tidak mengurangi makna dan penyertaan-Mu bagi kami. Bapak yang baik, berkati setiap guru sekolah minggu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, dan berkati juga adik-adik kami sekolah minggu yang sedang berada di rumah. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali kami panggilkan kakak-kakak sekolah minggu untuk melanjutkan ibadah kita. Hai, masih semangat ya yang di rumah, adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan. Loh, kok kakak sendiri ya? Calon tugas mana? Bang Chandra. Ayo dong kita semangat untuk memuji Tuhan. Hai, rindu ya kak? Rindu dong pastinya, apalagi sama kakak. Kakak rindu sama adik-adik yang di Efrat, yang begitu banyak semangat memuji Tuhan. Tapi gara-gara pandemi ini kakak gak bisa bertemu. Pasti di rumah kakak yakin mereka ikuti ibadah ini. Yang dari Tanjung Uncang? Ih, betul itu kak. Lagi yang dihakai Tanjung Uncang nih, mulai dari kelas kecil sampai kelas besar. Aduh, kakak udah rindu nih mau ibadah di gereja. Tapi gak apa-apa Dade, gak usah sedih. Kita bisa ibadah lewat ibadah online saat ini. Tetap semangat ya. Gimana Dade? Jangan tanya kak, aku pun apalagi rindu ini menghibur mereka dengan menggunakan gitar. Dari kelas kecil, dari kelas besar juga, sangat rindu. Oke, kita angkat lagu pujian kita. Mau bernyanyi kan untuk adik-adik kita di rumah? Pasti mau dong, Kak. Oke, kita angkat lagu pujian kita Bila Roh Allah Ada sampai pakai gerakannya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita buat dulu hukum Taurat. Tapi karena ini kita ibadah online, kita ajak adik-adik kita semua buat hukum Taurat yang pertama sampai yang kedua saja. Dihafal ya adik-adik. Terus kalau udah ada nanti yang hafal, boleh dikirim sama guru-guru sekolah minggu. Ada hadiahnya loh, ya dari Tanjung Uncang ya. Terus Ya pasti kak. Makanya ada yang di rumah nih, dihafal hukum Taurat yang pertama dan kedua. Nanti boleh disuruh papa sama mamanya untuk di videoin, dikirim sama kakak-kakaknya. Oke siap? Ya, baik adik-adik sekolah minggu yang di rumah masih tetap semangat ya untuk ibadah saat ini. Tapi sebelum kita melanjutkan ibadah kita saat ini, kita mau berbicara sedikit tentang situasi yang terjadi saat ini di tempat kita. Ya, buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah, nih, kalau mau keluar rumah, ingat, jangan lupa pakai masker, betul nggak kak? Jaga jarak. Ya betul. Terus kalau bisa nih dari rumah itu tetap jaga kesehatan di rumah, makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan supaya secepatnya virus corona ini bisa teratasi. Betul kan kak? Betul, soalnya pastinya kita dari guru sekolah minggu rindu kan sama adik-adik sekolah minggu. Ya, kita semakin semangat untuk memuji. Baiklah kakak-kakak, buat adik-adik sekolah minggu juga yang di rumah, sekarang kita mau melanjutkan ibadah kita. Kita angkat lagu pujian, Udaki dan Hidung yang tinggi. Tapi ini
kejutan untuk adik-adik kita sekolah minggu. Karena apa? Tahu nggak? Tahu nggak siapa ya yang bawa firman hari ini? Pasti dari Kak Bincang pasti nggak tahu. Dari Evra juga pasti nggak tahu. Dari Transparelan juga. Tapi ini guru sekolah minggu loh. Siapa ya? Apa ya kira-kira ya Kak ya? Oke, kita undang nanti untuk Inang CST Lumban Turuan yang dari Efrat untuk membawakan firman Tuhan ya untuk adik-adik. Oke, kita siapkan hati kita, bawa Alkitabnya di depan supaya kita baca Alkitab sama-sama, mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Kita siapkan hati kita angkat lagu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku
adik-adik, kita mau baca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, karena berkat-Mu yang kami rasakan sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, kami mau membaca firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Kisah Para Rasul 2, yang dimulai dari ayat 1 sampai ayat 13. Kami akan baca dari sini. Adik-adik lihat Alkitabnya adik-adik ya. Kami mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Salam adik-adik. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Kita saat ini adik-adik mau bercerita tentang firman Tuhan, yaitu tentang, sekarang minggu apa ya adik-adik? Siapa yang tahu? Iya, hari Pentakosta. Hari Pentakosta apa ya? Hari Pentakosta yaitu hari turunnya Roh Kudus. Adik-adik sekalian, kita bercerita dulu lah tentang hari kebangkitan Yesus Kristus. Hari kebangkitan Yesus Kristus sama juga dengan hari Paskah. Hari Paskah yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur. Adik-adik sekalian, setelah Yesus mati, murid-muridnya jadi berkumpul di satu tempat. Mereka takut, udah mati Yesus pikirnya. Mereka jadi takut, mereka berkumpul di satu tempat. Tapi tiba-tiba Yesus datang. Datang Yesus, mereka sangat bergembira. Tapi adik-adik ada loh murid Yesus yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Siapa ya? Adik-adik, namanya adalah Thomas. Dia tidak percaya kalau tidak mencucukkan tangannya ke bekas paku yang ditusukkan kepada Yesus. Adik-adik sekalian, setelah Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka, Tuhan Yesus naik ke surga. Naik ke surga, mereka merasa sedih. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan merasa sedih, karena Tuhan berjanji akan mengirimkan Roh Kudus, yaitu Roh penghibur untuk mengawani murid-muridnya. Adik-adik sekalian, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Datang lidah api menghinggapi mereka. Disitulah adik-adik turunnya Roh Kudus. Adik-adik sekalian, kita dengarkan
ajarkan tadi, mereka jadi bisa berbicara dalam beragam bahasa. Sampai-sampai orang yang berada di situ tadi bicara, apa katanya tadi adik-adik? Dibilang mereka mabuk. Dibilang mereka mabuk karena mereka mendengarkan mereka dalam bahasa mereka masing-masing. Adik-adik sekalian, firman Tuhan saat ini tentang Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan kita untuk berbuat baik. Adik-adik sekalian, apabila kita didiami Roh Kudus, kita akan jadi orang baik. Kita melakukan kebaikan di rumah. Kayak mana contohnya ya adik-adik? Ini loh adik-adik. Adik disuruh oleh mama, adik cuci dulu piring. Kalau Roh Kudus ada di dalam hati adik, pasti ya mak, ya pak, saya akan cuci. Tapi kalau di dalam hati adik-adik nggak ada Roh Kudus, bagaimana ya? Adik nggak mau. Capek, kan mama bisa. Pasti gitu adik bilang. Tapi adik-adik sekalian, seperti nama minggu kita hari ini, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Adik-adik harus mengundang Roh Kudus dalam hati adik-adik semuanya. Adik-adik semuanya harus berbuat kebaikan. Ada lo contoh lagi adik-adik. Di samping rumah adik kan ada pohon mangga yang besar dan buahnya lebat. Ada yang kuning. Datang dalam hati kita, wow kuning. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, pasti dibilang sama kita, jangan deh, nggak boleh ambil. Seperti yang diajarkan para guru sekolah minggu, tidak boleh mencuri. Kalau di dalam hati adik-adik tidak ada Roh Kudus, pasti bilang ambillah kan enak, kan nggak ada yang lihat, pasti gitu adik bilang. Tapi pada saat ini kita dianjurkan supaya mengundang Roh Kudus di dalam hati kita. Kita harus rajin berdoa ya adik-adik ya. Kita undang Roh Kudus untuk kita dituntun dalam melakukan tugas-tugas kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dalam belajar juga adik-adik, dalam masa pandemi ini, kita tidak boleh bersekolah. Ya kan adik-adik yang sudah bersekolah, kita mengerjakan soal-soal, kita mengerjakan PR dari rumah dan mengirimkannya ke guru. Adik-adik harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong ajari saya Tuhan. Ingatkan aku akan pelajaran yang diajarkan guru agar bisa dikerjakan PR-nya. Ya adik-adik ya. Agar bisa cepat selesai dan kita bisa memuji Tuhan lagi di rumahnya. Ya kan adik-adik? Iya. Kita tetap semangat biarpun dari rumah. Kita ingat firman Tuhan ini. Kita undang Roh Kudus dalam segala tindak lanjut kita. Kita undang Roh Kudus jikalau kita ada mengerjakan PR. Dan jikalau kita mau tidur, mau makan, kita harus rajin berdoa. Ya adik-adik? Iya. Kita akan menutup ibadah kita akan berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, karena berkat-Mu yang kami rasakan, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak mau sapa dulu yang siapa tadi yang terberkati sama firman Tuhan. Pasti yang di rumah juga di sekolah minggu pasti mendengarkan ya firman Tuhan yang disampaikan sama Inang CS Telumbantoruan. Kakak juga terberkati loh sama firman Tuhannya. Gimana kakak kejelas? Ya, puji Tuhan kakak juga terberkati ya dari semua. Oke, kita akan lakukan pujian untuk menutup ibadah kita hari ini. Kita akan lakukan pujian Saya Berkira Mengapa Kau Berkira.
baiklah adik-adik sekalian, masih semangat kita akhiri ibadah kita. Namun abang pesan buat kita semua, kita tetap beribadah seperti ini dulu. Dan untuk minggu depan, guru-guru sekolah minggu kita siap dengan semangat beserta adik-adik sekalian yang ada di rumah. Jadi tetap ikuti ibadah kita dan ikuti dengan semangat. Jadi kita akhiri ibadah kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa,